Selamat siang dok, perkenalkan nama saya Anggun Cimpakolandari dengan NPM 1301110190072 dari tutor 4 grup A jurusan pendidikan dokter akan menjelaskan mengenai jantung. Di sini saya sudah terdapat bahannya yaitu berupa jantung ayam dan saya sudah menggunakan sarung tangan. Nah, untuk jantung sendiri itu merupakan organ yang letaknya ini di toraks, merupakan sekumpulan otot yang fungsinya ini untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk jantung manusia sendiri, kalau misalkan dilihat dari bagian anterior dan posteriornya ini berbentuk trapezoid dan dia ada bagian apex dan juga base. Nah, untuk denyutnya sendiri kurang lebih atau rata-ratanya jantung manusia ini berdenyut 72 kali per menit dan dia akan memompa darah 4 sampai 7 liter per menitnya. Gitu. Lalu untuk pada bagian luarnya sendiri, jantung ini ada layernya. Dari bagian dalam ini ada endokardium, merupakan layer yang tipis dan letaknya ini di dalam. Lalu pada bagian tengah ini ada miokardium, merupakan sekumpulan otot jantung dan dia ini tebal. Miokardium ini pada bagian eksternalnya itu ada adipos yang terdapat pembuluh darah juga. Dia ini fungsinya sebagai bantalan ketika jantung ini berkontraksi atau bergerak. Lalu pada bagian luarnya itu ada epikardium. Epikardium ini lapisan yang tipis dan terletaknya di luar. Lalu untuk yang terakhir dia ada perikardium. Dia ini membungkus atau selaput jantung, ada fibrous layer dan ada serous layer. Fibrous layer sendiri letaknya di luar dan serous layer ini letaknya di dalam. Nah, lalu setelah saya belah, untuk tadi itu bagian eksternalnya ada layernya. Nah, untuk pada bagian dalamnya ini dia ada ventricle dan juga atrium, ada chamber. Untuk ventricle sendiri dia letaknya ada di bagian bawah dan atrium sendiri letaknya ada di bagian atas. Atrium ada atrium kiri dan juga atrium kanan. Atrium kiri akan menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru dan nanti akan disalurkan ke ventricle kiri yang terletak di bagian bawahnya. Lalu untuk atrium kanan sendiri dia fungsinya untuk menerima darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh. Nanti akan disalurkan kembali ke ventricle kanan yang ada di bawahnya. Untuk jalurnya sendiri nanti awalnya dari paru-paru akan mengalirkan darah kaya akan oksigen ke atrium kanan, lalu dari atrium kanan ada ke atrium kiri, lalu dari atrium kiri nanti akan disalurkan ke ventricle kiri. Nah, nanti akan disalurkan oleh aorta ke seluruh tubuh darah yang kaya akan oksigen. Nah, nanti darah yang miskin oksigen akan masuk kembali ke jantung, masuk ke atrium kanan, lalu nanti disalurkan ke bawahnya ke ventricle kanan dan nanti akan dikembalikan lagi ke paru-paru darah yang miskin oksigen ini. Nah, untuk mencegah adanya arus balik pada jantung yang berasal dari atrium ke ventricle agar tidak terjadi arus yang dari ventricle ke atrium, sebaliknya maka ada yang disebut dengan katup. Nah, katup ini fungsinya ini akan membuka dan menutup seperti itu. Nah, untuk katupnya sendiri ada semilunar valve dan juga ada atrioventricular valve. Untuk semilunar valve itu ada aortic valve sesuai namanya. Dia ini akan membatasi aorta yang pada bagian atas yang seperti ini. Aorta, dia ini akan membatasi aorta yang akan mengalirkan darah kaya akan oksigen ke seluruh tubuh dengan ventricle kiri. Lalu ada pulmonary valve. Kalau pulmonary valve ini dia fungsinya untuk membatasi arteri pulmonalis yang akan mengantarkan darah yang miskin akan oksigen dengan ventricle kanan. Nah, terus ada yang itu untuk semilunar valve. Lalu ada yang namanya atrioventricular valve. Dia ini terdiri dari tricuspid dan juga bicuspid valve. Untuk tricuspidnya sendiri dia akan membatasi atrium
atrium kanan dan juga ventrikel kanan, sedangkan bicuspid akan membatasi atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Nah, tricuspid dan juga bicuspid ini katupnya ini akan menutup apabila ventrikelnya ini berkontraksi dan mengeluarkan darah, sehingga ventrikel ini aliran darahnya tidak akan kembali lagi ke atrium. Seperti itu. Lalu ada yang disebut namanya relaksasi dan juga kontraksi. Relaksasi ini di mana jantung ini akan menerima darah sehingga dia relaksasi, disebutnya sebagai diastol. Sedangkan kontraksi, jantung ini akan memompa darah dan disebutnya itu sebagai sistol. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.